أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para lenggah ingkang kita mulyakaken. Dalu menika kita nglajengaken hadis ingkang nomor 23. Al hadits tsalitsu wal ishruna utawi hadis kang nomor 23 iku an Abi Malik Al Harits bin Asim Al Asy'ari dan riwayataken saking sahabat Abi Malik Al Harits. Qala dawuh sapa Abi Malik, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru tais suci iku syatrul imani, sebagian utawa separuh saka iman. Walhamdulillahi utai lafat alhamdulillah iku tamla'u ngebai apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah utawi lafaz subhanallah utawa zikir kalimat subhanallah walhamdulillah iku tamlaani ngebai karone au tamla'u utawa ngebai ma ing perkara bainas samai ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Wassalatu tai salat iku nurun dadi cahaya. Wasadaqatu tai sedekah iku burhanun dadi tetenger. Wasabru tai sabar iku diaun dadi pepadang. Wal Qur'anu utai Qur'an iku hujjatun dadi hujjah, jadi pendapat, jadi alasan sing kuat laka manfaati kedue ira au alika utawa nglarati ing atase ira. Pun kullun nasi yaqdu fa ba'in nafsau famutikuha au bibukaha rawa Muslim lahiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-23 ini menjelaskan tentang satu, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Ada kalimat hikmah yang lain, pepatah Arab an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kalau dalam hadis ini at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah setengah atau separuh atau tanda dari iman seseorang. Artinya apa? Artinya bahwa kesempurnaan dalam beribadah itu terkhusus ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, terkhusus urusan sholat itu tidak lepas yang namanya bersuci, diantaranya yaitu wudhu. Jadi wudhu niku selain dari kewajiban kita, syarat orang melakukan sholat itu syaratnya kudu suci. Nah, salah satu carane wong iku suci, bersuci itu dengan wudhu. Nah, ketika wudhu seseorang niki boten sempurna, maka sholatnya pun juga susah menjadi sempurna. Saya ulangi lagi, kesempurnaan wudhu yang menjadi cerminan separuh
tanda iman seseorang niki menentukan, ini menentukan kesempurnaan sholat seseorang. Artinya kalau wudunya itu sempurna, maka sholatnya pun juga bisa sempurna. Sebaliknya kalau wudunya saja dia tidak sempurna, artinya tidak sempurna dalam wudu itu, fardunya wudu dia tidak tahu, makruhnya dalam wudu dia tidak tahu, sunnahnya wudu dia tidak tahu, karena tidak pernah belajar. Hal-hal yang membatalkan wudu dia juga tidak tahu. Maka bagaimana wudunya bisa diterima? Maka bagaimana wudunya dianggap sah? Kalau wudunya saja tidak sah, maka tidak mungkin sholatnya akan sah. Walaupun sholatnya mungkin dia khusyuk, tapi ketika wudunya tidak benar, tidak tahu ilmunya dan tidak pernah belajar, maka sangat mustahil sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu, bahwa wudhu seseorang itu menentukan kesempurnaan sholat seseorang. Dua, bersuci yang merupakan separuh tanda iman seseorang itu selain wudhu, yaitu mandi besar. Apa? Adus gajah, adus gede, mandi junub niki yang balik-balik. Wudhunya sah, dia tahu tata cara fardunya wudhu, paham, tapi dia tidak tahu bagaimana bersuci dari hadas besar, maka juga berpengaruh dalam sholatnya. Artinya kalau dia tidak tahu fardunya mandi besar, salah satunya adalah niat, dan yang kedua roto. Yang paling gampang adus gede niku, mandi besar itu, bersuci itu, yang pertama niat menghilangkan hadas besar. Kemudian fardunya mandi besar itu harus rata, semua anggota badan yang tampak itu harus teraliri air, harus kena air, tidak bisa diusap, itu tidak bisa, kecuali kondisi tertentu dia boleh tayamum. Tapi kalau sekarang sangat potensinya sangat kecil sekali. Bersuci itu selain berhubungan dengan wudhu, selain berhubungan dengan mandi besar, ada lagi berhubungan dengan menghilangkan najis. Apa? Menghilangkan najis. Dan najis itu ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Najisnya kencingnya bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, yang masih atau yang hanya minum air asinya dari ibu, belum tercampur air asi formula. Maka air kencingnya bayi laki-laki yang hanya meminum air asi ibunya dan umurnya belum kurang 2 tahun, itu najisnya najis mukhaffafah. Cara mensucikan bagaimana? Cukup mencipratkan, memertikan air itu sudah suci. Tapi kalau perempuan sejak lahir najisnya sudah masuk kategori bayi perempuan najis mutawasithah. Mutawasithah itu apa? Najis sing termasuk kategori sing tengah-tengah. Jadi ada najis ringan, mensucikannya pun juga ringan. 2 najis sedengan tengah-tengah, ini yang umum. Najis mutawasithah niku napa? Banyak. Najis kencing kula jenengan, najis napa, kotoran ayam, kotoran wedhus, kotoran sapi, nggih. Napa melih?
kotoran kotoran apa? Cecak nggih. Cecak niku nggih masuk kategori najis. Cuman dalam kondisi tertentu misalkan susah menghindari, dia makfuun anhu, di ngapura, dimaafkan. Tapi statusnya tetap najis, termasuk darah. Darah misalkan pas sholat kok wonten napa jenenge nyamuk, aja diceblek niki iso batalno, iso kena najis, iso batalno sholat. Cukup di napa dilangi ngoten niku. Niku najis sebenarnya, tapi makfuun anu di ngapura. Terus ada lagi najis mughalladah. Niki sing paling abot. Najisnya niki segawon guguk kalih hinzir. Niki cara mensucikannya pun juga berat. Pertama, ainun najasahnya dibuang. Ainun najasahnya itu kahanane najis, ambune najis niki dibuang sih. Kemudian dari salah satu 7 basuhan itu harus dicampuri dengan debu yang suci. Jadi termasuk air liurnya anjing, termasuk kita bersenopo sentuhan dengan anjing kok enekne pake bekasnya niku dhewe kena najis mughalladah. Nah kalau najis yang tengah tadi, yang umum tadi mudah. Pertama najisnya dihilangkan, kemudian dialirkan air sampai hilang bau, bau, warna dan rasa. Bau warnanya wis ilang, aja dadak didilat dirasake. Wis pokoknya niki kira-kira wis suci. Misalkan wonten karpet masjid, wonten tengah-tengah wonten uyuhe lare tapi umure 5 tahun ngoten niku. Bagaimana cara mensucikan? Apakah karpetnya kabeh dicuci? Ora. Tidak harus demikian. Cukup yang kena najis itu kita kasih air terus kain ngoten diserap. Jadi najisnya itu diserap di kain. Kemudian terus dialiri lagi. Kain yang tadi bekas ini disucikan. Nanti terus dialiri diserap lagi 2-3 kali sudah bersih dan suci. Sudah bersih dan suci. Dan ini kita sebagai orang yang muslim yang beriman harus tahu. Jadi tidak hanya yang penting kita pakai baju menutupi aurat, tapi ternyata dalam proses mensucikan najis, pas nyuci klambi, mencuci baju kita tidak tahu. Hanya bersih tapi tidak suci. Kalau bajunya bersih tapi tidak suci, sholat pun tidak sah. Karena salah satu syaratnya orang sholat itu suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya. Tambahan ketika kalau hari Jumat orang yang khutbah termasuk mimbarnya itu juga harus dalam keadaan suci, termasuk khotibnya itu juga dalam keadaan suci. Karena dua khutbah itu dia menggantikan 2 rakaat sholat duhur, yang 2 rakaat sholat Jumat. Jadi yang pertama at-tahuru syatrul iman, bahwa suci itu bagian dari iman. Maksud suci ini adalah bersuci, nyuceni awak, nyuceni najis, yang berhubungan tadi poinnya wudu, adus, ngilangi najis. Wudu, adus, ngilangi najis. Ini kudu ngerti. Karena bersuci ini menentukan kesempurnaan sholat kula jenengan. Poin pertama, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Artinya sebagian dari iman, sebagian dari kesempurnaan iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kemudian membaca zikir alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ngebeki, memenuhi, mengisi ganjaran ini ngebaki timbangan. Artinya zikir alhamdulillah itu fadilahnya luar
biasa. Artinya zikir alhamdulillah itu pahalanya luar biasa, ringan diucapkan, berat dalam timbangan. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah. Jadi ada alhamdulillah tok, alhamdulillah saja. Ada yang subhanallah walhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Kalau panjangnya wala ilaha illallah. Dua lafaz ini, dua zikir maha suci Allah dan segala puji bagi Allah ini pahalanya memenuhi tempat antara langit dan bumi. Artinya saking ngakehi, saking luasnya, saking banyaknya, saking besarnya pahala membaca zikir subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Kalau misalkan sebelum subuh, setelah adzan sebelum subuh, subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, kena diwakali sami mawon, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah ping 100 ya. Niki dawuhe Kanjeng Nabi, niki donya teka ning awake dalam keadaan merangkak. Artinya napa? Niki dadi salah setunggal wasilah sababiah donga awake digampangne ning urusan rizki, yaitu dengan mengistiqomahkan membaca subhanallah subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Terusane wa atubu ilaih ping 100 bar adzan sadurunge salat subuh. Dadi bar adzan terus kemudian maca niku sadurunge dhewe maot napa salat subuh. Nek boten nggih niki wau. Paling boten sedina dhewe maca subhanallah alhamdulillah niki misalkan syukur-syukur ping 21, syukur-syukur ping 100, tapi sing penting istiqomah. Kemudian wassalatu nurun, dan salat itu merupakan cahaya. Artinya cahaya niku bukan berarti bar salat metu genine boten. Aitawa buha nurun, artinya bahwa sholat itu menjadi cahaya. Orang yang sholat dengan memenuhi syarat rukunnya, syukur-syukur piyambake khusyuk, syukur-syukur piyambake istiqomah, syukur-syukur piyambake niku jamaah, niki arep menjadi cahaya dalam hatinya, diberi ketenangan, diberi ketentraman kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nalika dalam keadaan susah, terus Kanjeng Nabi niku nggih nate, mboten namung kula jenengan dadi umate mawon mboten. Nalika Kanjeng Nabi niku ngraosaken kondisi yang susah, maka hiburan beliau dengan mengerjakan sholat sunah seakeh-akeh. Bon istimale wasadaqatu burhanun ay dalilun ala sihhati imani shaibiha. Bahwa sedekah itu merupakan burhan. Burhan itu maknane dalilun. Dalil itu maknane tondo, alamat. Ngalamat sehahnya, ngalamat benernya, ngalamat diterimanya iman seseorang. Artinya apa? Wong niku nek imane sempurna, selain memperhatikan persoalan kesucian, dia juga memperhatikan persoalan sosial. Jadi tidak hanya hubungan vertikal, tapi juga memperhatikan hubungan apa? Horizontal. Artinya sosial itu apa? Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Mbah niku hubungan kalih padha-padha menungso, mbah niku hubungan kalian kebersihan lingkungan. Cara bahasa yang mudah niku duweni kepekaan sosial. Jadi wong niku nek imane sempurna, selain memperhatikan urusan bersuci, dia juga memperhatikan persoalan kepekaan sosial. Karena terkadang kita temui wong niku hubungan kalih Gusti Allah apik, tapi hubungan bertetangga bermasyarakat kadang ora apik. Ana wong hubungan karo tangga karo dulur apik, tapi karo pangeran kadang boten sae. Lah nek
Wong sing sempurna imane dua-duanya sae. Jadi malih wasabru diaun, dan sabar itu juga akan menyinari diri seseorang. Artinya menyinari niku wong nek sabar niku tekan. Wong niku nek duweni sifat sabar, senajan mungkin lambat tapi mlaku, niki bakale tekan tujuan. Tapi wong niku nek ra sabar, wong napa-napa niku napa damel proses. Wong kula jenengan badhe dahar, badhe maem niku sik ana proses antri, nek sing tuku sik ana proses masak, sik ana proses bar panas ngenteni adem nembe dahar. Maka Allah nate dawuh dalam salah setunggal ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lah niki hubungan iki. Jaluk pitulung sira kabeh dateng Allah taala dengan cara apa? Dua senjata niki. Siji kudu sabar, loro kanthi salat kudu yakin. Sabar niku nek wong paham tenan nggih cara nderek kitab, sabar niku ra ana watese. Lek ana ngomong sabar niku jane kula pun sabar tapi ngene jenenge niku durung wong sabar. Sabar niku mbok dikapak-kapakne tetep piyambake ora ana perlawanan. Tapi makna sabar niku bukan berarti dia diam, tidak melakukan usaha, tidak. Wong sabar niku nggih tetep nglakoni apa sing iso dilakoni. Nandangi perkara apa sing iso ditandhangi. Karo nyuwun tekane pitulungane Allah Subhanahu wa taala kanthi napa? Kanthi salat. Dadi sabar karo salat. Wal Qur'anu hujjatun, Quran juga demikian. Quran akan menjadi napa jenenge? Tanda, akan menjadi mahkota, akan menjadi alasan yang kuat, nggih. Quran akan memberikan kemanfaatan kepada kita, akan berikan syafaat kepada kita, atau naudzubillah Quran itu juga bisa melaknati kita. Kapan Quran mensyafaati kita? Ya ketika kita dalam membaca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, bahkan dalam menghafal Quran, itu harus ditata niatnya. Jadi Quran niku sok dadekno nyafaati ning awake dhewe ten dina kiamat, tapi bisa juga naudzubillah Quran laknati marang awake dhewe. Mergo kitab di wong Islam pedomane urip kula jenengan wong Islam niku kabeh diatur wonten Al-Qur'an. Masa wong Islam sajeke urip kok ora tau maca Quran, ora tau deres Quran, ora tau ngrungokne Quran, niki napa iman-iman angel oleh syafaate Quran. Pun kula simpulke. Jadi hadis kedua tiga ini satu menjelaskan tentang pentingnya kita mengetahui bersuci, karena kesucian itu sebagian dari iman. Karena bersuci itu juga menentukan bahwa kesempurnaan sholat kula jenengan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi timbangan, pahalanya memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Kemudian sholat itu akan menjadi penerang, akan menjadi penentram, dan sedekah itu juga akan menjadi dalil kesempurnaan iman seseorang. Sabar itu juga akan menjadikan solusi dari semua masalah. Kemudian Quran itu akan berikan syafaat untuk kita besok di hari kiamat, atau naudzubillah Quran bisa melaknati besok di hari kiamat. Mudah-mudahan mugi-mugi kita sedaya saestu pentakdiraken dados tiyang-tiyang ingkang bejo donya bejo akhirat, mulya donya mulya akhirat, sukses donya sukses akhirat, sugih donya sugih akhirat, selamat donyanipun selamat akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin
أدنا إن عبد الشاكرين عبد يعافينا ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك ولما ندم الفكر من درار الأوصاف محمد يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفيلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة على باب عزتي دعاة الرهان وتشامل الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الذي الأكبر المغلوب لك موصل بالشرف الآخر في كل موطن من مواتن القرب عملها قاسم إمدادك في عبادك وساقك وسير شهدك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الحمد لله بالخالص المنصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحق ذرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك أجل النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاعدنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وتفضنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تهربنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في أطرد هذا الحبيب من الهادرين وفي درائك دفاع من السالكين ولحقك من المهدين ولعظك من الهافلين اللهم إنا ننمن في رحمتك الخاصة فلا تهمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفيا أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران المسيء بلسان وسائل بما سال المؤمن بما أمل أن تجعل ممن نشر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وبعدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة منا وشورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينة واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وافسد العدل بولاة الحق من جميع النواحي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الإسلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاسل من جميع البلايا وإليس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المقبول للسامع الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin. Taqabbal minna ya karim. Moga majelis salat dalu menika kita bekasikan di wasan hamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kaula kathah klenta-klenta dipun ageng pangapunten. Kita akhiri Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.